berdiri. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Belajar seperti biasa, tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kami mau doa? Ada yang mau berdoa? Yuk, gak ada mau? Oke, anak silah, yuk anak Ben. Ambil suka berdoa. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak Ben. Ini Bapak absensi terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak datang? Siapa? Seleksi dia Pak. Seleksi Pak. Seleksi tim football Pak. Absensi dulu. Angelina, Aurora, Stefano, Nathan, tidak boleh tidur di kelas. Selalu aktif. Ulang lagi dulu. Gimana? Tidak mengganggu teman Pak. Tidak mengganggu teman. Oke. Apa? Tidak tertawa. Tidak tertawa. Ya ini. Oke, dapat satu orang dulu bacanya yang kuat. Kesa. Berdiri. Kuat bacanya. Oke, pertama, tidak boleh tidur di belajar. Yang kedua, selalu aktif. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, berarti kesepakatan kelas ini harus kita sepakati bersama. Yang dapat tunjukkan beberapa video, kita ada meeting juga, harus semuanya aktif, tidak ada yang diam-diam saja. Oke, biar apa? Biar pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan. Tentang apa kira-kira? Iya, perkembangbiakan. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi cara penyampaian lewat secara ovipat, vivipat, dan ovovivipat. Setelah mengamati media pembelajaran, Bapak berikan video pembelajaran. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara yang ketiga, bertadi mampu mengelompokkan. Mengelompokkan apa? Mengelompokkan. Ya, melalui kabel. Nanti Bapak berikan LKPD-nya tentang institusi kelompok. Nah, di sini Bapak ada dua gambar hewan. Hewan ya, teman-teman. Sebelah kanan Bapak ada gambar biawak. Ya,
Sebelah kiri. Kira-kira ada di antara kamu yang tidak pernah melihat hewan ini? Langsung ya, benar langsung ya. Gak mungkin lah kamu pernah lihat kucing. Kan? Atau ada yang melihara kucing? Ada. Wis, itu anak-anak. Oke, nah, kira-kira dikasih mana kucingnya? Entah mau makan kucing yang lebih mahal daripada jajanan enggak? Nah, lalu ada yang pernah melihat atau memelihara bebek? Bebeknya? Oke, dari dua hewan ini yang di tangan Bapak pasti berbeda dari segi isi dulu kan? Isi dulu. Ada yang memiliki apa nih namanya? Daun? Tidak. Lalu ada yang kakinya berapa? Yang dua. Ada yang memiliki paruh. Tidak. Ini masih dari ciri-ciri fisik. Nah, kira-kira siapa yang tahu dia seperti membiarkan hewan ini? Oke, Anabel. Vivipar atau melahirkan. Ini laki-laki ini berkembang biak dengan cara apa? Siapa namanya? David. Opipar. Kenapa dia opipar? Betul, pernah lihat teman-teman. Selain dua hewan ini yang berkembang biak secara apa ini? Betina dan ada satu lagi apa namanya? Coba dulu buka bukumu halaman berapa? 71 dan 72. Oke. Apa judulnya? Perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang mampu hidup harus apa katanya? Berkembang biak. Apa tujuannya? Tujuan? Untuk menyelamatkan populasi. Untuk memperbaiki spesies. Jadi biar tidak punah. Jadi kira-kira itulah tujuan berkembang biak. Bukan hanya hewan, manusia juga harus berkembang biak. Nah, lalu kira-kira apa yang terjadi kalau hewan tidak berkembang biak? Akan punah. Apakah ada dampaknya bagi manusia? Ada. Kira-kira apa? Ya, Maria. Sumber panas semakin sedikit. Karena apa kan pernah belajar tentang sumber energi kan? Bagi manusia. Yaitu apa? Makanan. Baca dulu dari Nathan. Nathan apa Nathan? Oke, baca kuat dan tegas. Laki bacanya. Setiap makhluk hidup diberi kemampuan untuk memperbanyak jenisnya. Demikian pula hewan. Hewan yang telah dewasa akan membentuk sel-sel kelamin. A. Janin tumbuh di luar tubuh induk betina, tetapi di dalam telur bercakap. Janin memperoleh dari cadangan makanan dan disimpan dalam telur. Berdasarkan tempat tumbuh janinnya, hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan bertelur atau hewan melahirkan atau vivipar, serta ada penggabungannya. Dia sudah bertelur. Kenapa itu? Ovovivipar ya, ingat saja ovo. Ya, ovovivipar. Nah, ya, yang pertama, ovovivipar. Hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induknya. Jadi kalau sudah ada telur itu sudah dibuahi, dia letakkan di luar. Contohnya hewannya apa yang sering kita jumpai? Ya, sudah mengeluarkan telurnya lalu dia apa? Dibiarkan saja.
agar berubah menjadi anak berbisa. Ada ciri-cirinya, apa ciri-cirinya? Janin tumbuh di, tetapi di mana? Di dalam telur apakah hanya ayam yang bertelur? Tidak. Apalagi yang mau tahu? Yang sekitar kita dulu. Burung. Kita bertelur apa melahirkan? Melahirkan. Cicak. Bertelur. Ya udah kan tidak dibilang. Apa? Burung unta pun bertelur yang paling besar. Jangan memperoleh makanan dari cadangan yang disimpan di dalam. Janin tumbuh relatif cepat. Lalu tubuh anak sama dengan induknya. Tidak ada dalam telinganya. Tidak mempunyai kelenjar dan tidak menyusui. Pernah kau lihat ayam menyusui anaknya? Kucing pernah? Anjing? Jadi kira-kira anjing itu ovipar atau omnivor? Oke, lanjut yang berikutnya, baca keluar. Perantaraan dari pusat atau C. Pertumbuhan janin relatif lambat. D. Bentuk tubuh anak yang lahir semua dengan bentuk tubuh induknya. E. Mempunyai daun telinga menyusui anaknya. Sampai menjadi anak, kemudian ada fase berikutnya. Siapa yang pernah atau sering jalan-jalan ke kebun binatang? Kebun binatang, baik itu kebun binatang Medan, Sentra Zoo, Sentra Park. Oke, yang lainnya pernah ke kebun binatang? Yang pernah? Ada yang tidak? Oke, turun tangan. Kira-kira kalau kita ke kebun binatang pasti melihat semuanya. Kalau yang tidak pernah, kamu lihat di sekitar rumah. Mungkin kamu lihat ada buaya di kamar mandi bukan? Ada buaya. Apa? Koko. Dia sudah bertelur di dalam tubuh induknya. Sudah menetas. Dan lalu dilahir. Kalau contoh buku itu apa? Hiu kan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada? Kalau tidak ada berarti Bapak rasa sudah paham semua. Nah, setelah ini Bapak akan buat video. Nah, setelah video kita akan bermain apa namanya? Bermain sih dengan model talking. Ini ada video pembelajarannya. Kalau kamu rasa penting, beri dan
Dan yang ketiga, hewan makhluk limpah. Hewan makhluk limpah adalah hewan yang berlihat dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sebenarnya, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas dan keluar dari tubuhnya. Kemudian itu makhluk limpah yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Kemudian penjelasan macam-macam pengelolaan hewan berdasarkan cara berkembangnya. Oke, itulah tadi video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Sebelumnya Bapak ada lagu tentang perkembangbiakan hewan. Ada lagi kakak gua. Saya siap. Saya bagaimana? Tahu. Siap. Dan oke, coba. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Saya tahu, saya siap. Siap saya
Platypus. Kelelawar adalah contoh hewan ovovivipar. Benar atau salah? Kenapa, apa alasannya? Kelelawar punya apa? Kenapa? Hah? Vivi? Betul. Betul. Yang warna hijau. Yang warna hijau bukan merah. Yang warna hijau bukan merah. Oke, yang warna hijau ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompoknya. Ada satu yang itulah, satu yang kelompoknya. Bagaimana berapa? Ada yang nulis, ada yang buat kolomnya. Ini papis ya. LKPD-nya yang kelompok diisi ya namanya ya. Sama nomor teleponnya. Ayo, tinggal 11 menit lagi. Landscape ya, landscape ya. Landscape ya, landscape. Ada yang sudah siap? Ditebalkan apa yang namanya ditebalkan? Tulisannya. Itu kelompok 3. Kelompok 3 coba ke depan. Presentasi. Gajah, kucing, dan kambing, polisifar, dari burung, Oke, benar? Benar. Oh, ini kelompok 3. Dan gajah, lalu afikar, penyu, angsa dan ayam, lalu afikar, ikan pari, ikan hiu dan garam. Benar? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kerjakan per individu. Nanti jangan lupa tulis nama di bawah box ya. Nama dan kerjakan LKPD-nya. Pakai pulpen. Ini intinya ada semua kumpul. Langsung jawab, yuk. Waktumu 5
di bawah. Empat menit lagi. Ya, pada situ buat. Terus namanya. Oke. Nah, tadi kita sudah mengerjakan LKPD kelompok dan LKPD individu. Sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan belajar kita. Kira-kira yang bisa menyimpulkan kita belajar apa ini? Bagi silakan Anda berdiri. Kita bisa mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda hewan dari kopipan. Oke, berarti hari ini kita mengetahui atau mengidentifikasikan ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara kopipan, dan bahkan bukan mengidentifikasikan, kita juga mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Jadi harus ingat pelajaran hari ini, ya. Nah, jadi topik kita belajar tadi, kita harus betul-betul serius. Ketika kerja kelompok kan harus semua kerja sama. Kan Pak bagi dari LKPD, ada yang menulis Bapak suruh, ada yang mengetik gambarnya, jangan hanya berdiam diri saja. Namanya kelompok kerja bersama, ya. Dan individu tadi harus cepat dalam mengerjakannya. Waktu itu 5 menit, karena yakin Bapak sudah memahami tadi. Oke, kira-kira ada yang belum paham materinya? Sudah paham semua? Sudah paham. Berarti besok minggu depan kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Hari ini secara interaktif, berarti minggu depan secara PDF dibaca bukunya. Ini nanti Bapak tulis di agenda ya. Nah, terakhir kita akan nyanyi lagu bersama tentang lagu nasionalisme, yaitu iya, dari Sabang sampai Merauke. Semua berdiri. Sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu bingkai Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menunjuk tanah airku Indonesia. Oke, hari ini kita tutup dengan doa. Masih berdiri Immanuel doanya. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan yang telah mempertemukan sampai saat ini. Tuhan, kami sudah selesai mempelajari materi kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat di dunia kami benar-benar. Terima kasih Tuhan, sampai Yesus Bosco. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Pulang ke